Makanan Indonesia? Anakku tidak makan yang seperti itu. Ini adalah masalah besar yang dihadapi oleh sebuah keluarga di Jakarta. Sifat anaknya yang sangat pemilih dalam hal makanan. Ia sering menolak makanan hanya karena penampilan atau baunya, mengubah setiap waktu makan di meja menjadi adegan yang menegangkan. Suatu hari, neneknya datang dari desa untuk mengunjungi mereka. Wanita bijak ini, seorang penjaga resep-resep kuno, menawarinya untuk mencoba satu hidangan. Pertemuan antara dua generasi dalam satu keluarga ini membawa perubahan yang tak terduga. Apa yang terjadi pada anak laki-laki yang pernah berkata dengan nada meremehkan, "Aku tidak makan makanan Indonesia." Apa akibatnya ketika sang nenek menyajikan semangkuk sop buntut yang asli dan kaya rasa kepada cucunya yang pemilih itu? Mari kita ikuti kisah ini bersama. Di sebuah apartemen di salah satu kompleks perumahan yang tenang di Jakarta, kesibukan dimulai sejak pagi buta. Siti, seorang ibu yang bekerja paruh waktu dan mengurus rumah tangga serta anak-anak sendirian, berlari-lari di antara dapur dan ruang tamu. Ia tidak punya waktu bahkan untuk minum secangkir kopi. Baginya, waktu tersulit dalam sehari akan segera dimulai. Sarapan untuk putranya. Budi, putranya yang berusia 13 tahun, sangat pemilih makanan, melebihi tingkah anak-anak pada umumnya. Ia hanya makan beberapa jenis makanan, bubur tawar dan roti tawar kering tanpa apa-apa. Hanya dengan mencium aroma makanan saja ia sudah mengerutkan kening. Jika ia tidak suka penampilan sebuah hidangan, ia akan langsung menyingkirkan piringnya. Soal sayuran atau buah-buahan, ia menunjukkan rasa jijik yang jelas hanya dengan didekatkan padanya. Dan tentang daging, ia mengeluh bahwa teksturnya aneh. Karena itu, menyiapkan setiap hidangan menjadi cobaan berat bagi ibunya. Selama bertahun-tahun, ia mencari bantuan dari para ahli, berkonsultasi dengan ahli gizi, membawa putranya untuk pemeriksaan di rumah sakit, dan membaca banyak sekali buku tentang cara mengatasi masalah pemilih makanan pada anak-anak. Ia mencoba resep-resep baru dan menata hidangan dengan cantik, tetapi reaksi putranya tetap sama. Ia akan menatap piring itu, lalu langsung memalingkan muka, dan meninggalkan meja tanpa menyentuh satu suap pun. Semua usahanya sia-sia, yang tersisa hanyalah makanan yang sudah dingin dan desahan putus asa. Meski begitu, setiap pagi ia tidak menyerah. Dengan satu-satunya harapan, agar putranya mendapatkan nutrisi, ia terus mencoba resep-resep baru, mengganti bahan-bahan, dan menghabiskan waktu untuk persiapan yang teliti. Tetapi tubuh putranya tetap kurus dan kecil dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Kekhawatiran di hati sang ibu tumbuh setiap kali ia melihat punggung putranya berlari ke bus sekolah tanpa makan apapun. Perasaan putus asa menusuk hatinya. "Kenapa kamu tidak mau makan? Apa yang salah denganku?" Pertanyaan tanpa jawaban ini terus berputar di kepalanya. Dan suatu pagi, di tengah kesibukan yang biasa, telepon berdering. Itu adalah ibunya, Lastri, yang tinggal di desa. "Siti, ibu kangen. Ibu akan datang menginap seminggu, bawa oleh-oleh." Siti terdiam sejenak. Ia menahan diri untuk tidak berkata, "Bu, jangan sekarang. Masalah makanan Budi saja sudah membuat rumah menjadi kacau." Pikiran tentang adanya tamu, bahkan jika itu adalah keluarga terdekat, membuatnya pusing. Tetapi suara ibunya begitu hangat dan memaksa. "Sudah lama tidak lihat cucu. Nanti ibu buatkan pastel, seperti yang dulu dia suka." Siti menghela napas. Dulu adalah kata kuncinya, tetapi sesuatu di hatinya bergetar. Bagaimana jika ini sebuah kesempatan? Bagaimana jika kehadiran ibu membawa sedikit kehangatan dan ketenangan ke rumah kami? Meskipun keraguan masih menyelimutinya, ia setuju. Beberapa hari kemudian, Nenek Lastri muncul di ambang pintu apartemen mereka, seorang wanita tua dengan mata yang baik dan kerutan halus di sekitarnya. Di tangannya ada tas-tas besar yang beraroma desa, penganan segar, dan rempah-rempah. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang bisa menduga bahwa kedatangannya akan menjadi kunci yang perlahan, tapi pasti akan membuka pintu rumah mereka yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Nenek Lastri masuk ke dalam rumah, dan suasana segera menjadi hangat. Gerakannya tidak tergesa-gesa, tetapi mantap. Ia memeluk cucunya, yang menghindar dengan canggung, dan memberinya sebotol selai arbei buatan sendiri. "Ini dari kebun kita, Budi." Anak laki-laki itu tidak menjawab apa-apa,
hanya mengambil botol itu dalam diam, dalam kesederhanaan dan ketulusannya, ada kekuatan yang luar biasa. Pada hari-hari berikutnya, sang nenek hidup dengan tenang, berusaha tidak mengganggu. Ia banyak merajut sambil duduk di kursi, tetapi matanya yang jeli mengamati segalanya. Ia melihat bagaimana putrinya tegang setiap kali waktu makan tiba. Ia melihat bagaimana cucunya menyingkirkan piring dengan jijik. Ia melihat bahwa meja makan di sini, alih-alih menjadi tempat untuk tersenyum, telah menjadi sumber ketegangan antara orang-orang terdekat. Siti diam-diam menundukkan kepala untuk menahan air mata. Pintu yang telah begitu lama dan tanpa hasil coba ia buka, kini mulai terbuka perlahan dan pasti. Melihat keajaiban ini dengan matanya sendiri, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Setelah makan malam, nenek mengeluarkan sebuah buku catatan resep tua yang lusuh. Buku catatan ini, yang tidak dimaksudkan untuk mata orang lain, adalah harta karun keluarga mereka. Siti lama terdiam memandangi tangan ibunya yang membalik-balik halaman yang sudah menguning. Ada sesuatu yang tersampaikan tanpa kata-kata. Hati manusia tidak bergerak oleh logika. Apa yang tidak bisa disampaikan oleh kata-kata, telah disampaikan melalui satu hidangan. Hari itu, apa yang dicoba Budi bukan sekadar makanan. Itu adalah pengalaman pertama dalam hidupnya, di mana ia menerima makanan yang disiapkan seseorang untuknya dengan cinta dan kearifan seperti itu. Enak. Itu bukan sekadar pujian untuk rasa, melainkan bukti bahwa hatinya telah terbuka. Sendok pertama yang ia makan dari tangan neneknya membangkitkan benih-benih perubahan dalam dirinya yang mulai tumbuh perlahan dan diam-diam. Semangkuk sop buntut itu dengan tenang dan pasti menulis babak baru dalam sejarah keluarga ini. Sejak malam itu, ketika ia menghabiskan seluruh sop buntutnya hingga bersih, meja makan Budi mulai berubah. Perlahan, tetapi pasti, hidangan itu tidak hanya membawa penemuan rasa baru. Itu menghancurkan dinding ketidakpercayaan terhadap makanan, dan rasa takutnya perlahan berkurang. Ini adalah langkah yang paling penting. Keesokan paginya, nenek membuat pastel yang montok dan harum dengan isian kentang. Budi menatap piring itu dalam diam, lalu mengambil satu. Tidak ada kerutan di keningnya, dan ia memakannya sampai habis, yang secara mengejutkan terasa alami. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, piring yang kosong sudah menceritakan segalanya. Sejak hari itu, perubahan terus berlanjut di meja makan. Hidangan yang dimasak nenek setiap hari berbeda, oseng kentang yang harum, uap hangat dari sop ayam dengan mie buatan sendiri, atau tampilan menggugah selera dari ayam panggang. Semua itu adalah hidangan Indonesia yang akrab, tetapi dimasak dengan cara yang berbeda, cara pedesaan, dengan sepenuh hati, dan sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, mereka memperluas dunia makanannya. Anehnya, sayuran yang dulu ia benci, seperti wortel dan seledri, sekarang, ketika berada di dalam sup atau semur, ia makan tanpa menolak. Tekstur yang lembut, rasa yang ringan, dan yang terpenting, perasaan bahwa makanan di hadapannya tidak lagi menakutkan. Itu adalah perubahan terbesar. Porsi makannya secara alami bertambah, menghabiskan seluruh porsinya menjadi hal yang biasa. Lebih dari itu, setelah makan, ia bangkit, membawa piringnya sendiri dan membilasnya, dan tidak ada yang menyuruhnya. Perubahan perilaku mencerminkan perubahan batin. Beberapa bulan kemudian, hasil pemeriksaan kesehatan datang. Siti tidak bisa berkata-kata melihat angka-angkanya. Berat badannya naik 5 kg, dan ia bertambah tinggi. Tetapi lebih dari angka, perilaku sehari-harinya berubah. Ia bisa bangun pagi dengan segar, wajahnya tampak cerah dan merona. Ketika waktu makan mendekat, ia mulai membantu menata meja makan. Anak laki-laki yang dulu sulit dipanggil, kini menjadi yang pertama duduk di kursinya. Perubahan-perubahan ini juga memengaruhi kehidupan sekolahnya. Dulu ia sering mengantuk di kelas dan selalu terlambat mengumpulkan tugas. Sekarang ia bisa berkonsentrasi lebih lama, yang bahkan mengejutkan para guru, dan bukan hanya Budi yang berubah. Di hati Siti, ibunya, juga terjadi perubahan besar. Ia terbebas dari tekanan terkait makanan. Stres yang ia rasakan setiap kali masuk ke dapur perlahan mereda. Fakta bahwa meja makan kembali menjadi tempat untuk seluruh keluarga adalah obat terbaik bagi jiwanya. Suatu hari Budi sambil lalu berkata, "Aku merasa lebih bertenaga dari sebelumnya.
Kata-kata itu adalah kebenaran murni. Ketika pola makan berubah, tubuh berubah. Ketika tubuh berubah, pikiran pun berubah. Ketika pikiran berubah, perilaku berubah. Dan pada akhirnya, perubahan ini menyebar ke seluruh keluarga, seperti benih kecil yang mendapat sinar matahari dan tumbuh kuat. Kedatangan nenek bukan hanya sekadar pengenalan makanan. Ia mengajari keluarga ini arti sebenarnya dari makanan melalui masakan Indonesia, rumahan yang sederhana, yang tidak bergantung pada bumbu yang kuat, melainkan mengeluarkan rasa terbaik dari bahan-bahannya, lembut bagi tubuh dan menyentuh jiwa. Akumulasi dari hal-hal ini membawa perubahan yang tampak seperti keajaiban, kunci untuk meruntuhkan dinding. Pemilih makanan bukanlah bahan atau resep, melainkan hati dan kepedulian dari yang memasak. Makanan tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga seluruh keluarga. Anak laki-laki yang pernah takut pada makanan, kini menjadi pusat perhatian di meja makan. Dan tidak hanya itu, aspek-aspek lain dalam hidupnya juga berubah, perlahan tapi pasti. Di pagi hari ia bangun sendiri, sebelum alarm berbunyi, merapikan tempat tidur dan pergi ke kamar mandi, tanpa rasa kantuk. Bayangan dirinya yang duduk diam di sofa telah hilang. Saat duduk di meja makan, ia menangkupkan tangan dan secara alami berkata, "Selamat makan." Tidak ada yang mengajarinya, tetapi ia menyerapnya dari perilaku neneknya setiap pagi. Momen singkat sebelum makan membantunya untuk tenang memulai hari yang baru. Di sekolah, perubahannya juga terlihat jelas. Dari seorang siswa yang linglung dan duduk di pojok, Budi berubah menjadi seseorang yang rajin mencatat dan terkadang bahkan mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Nilai ujiannya menjadi stabil, yang disadari oleh para guru. Saat istirahat makan siang, jika dulu ia dipandang dengan kasihan, mengira ia akan menyisakan makanannya lagi, sekarang teman-temannya berkata, "Wah, kelihatannya enak." Bekal rumahan ala Indonesia yang terkadang mulai ia bawa, meniru neneknya, entah itu pastel, nasi dengan semur, atau oseng kentang, menjadi topik pembicaraan yang menarik di antara teman-teman sekelasnya. Kembali ke rumah, Budi hampir tidak pernah jauh dari neneknya. Ia mengamati cara nenek memasak, menanyakan nama-nama bahan, dan tertarik pada arti berbagai bumbu. Di matanya bukan hanya ada rasa ingin tahu, tetapi minat yang hidup untuk belajar dan keinginan untuk mencoba. Setelah makan malam, pemandangan di mana ia membantu membereskan piring dan bertanya, "Besok kita makan apa?" membuat Siti merasa lega yang tak terlukiskan. Pertarungan sendirinya di meja makan telah menjadi masa lalu. Tanggung jawab membesarkan putranya, yang ia pikul sendirian, kini secara alami terbagi dengan nenek, yang diam-diam menyembuhkan jiwanya. Suatu malam Budi berkata, "Ternyata memasak itu seru juga ya." Siti tidak menjawab apa-apa, hanya mengangguk perlahan. Perubahannya tidak hanya yang terlihat. Naluri seorang ibu dengan jelas memberitahunya bahwa sesuatu di lubuk hati putranya sedang bergerak. Makanan bukan hanya soal mendapatkan nutrisi, ini adalah tentang menerima perasaan dan keinginan seseorang. Makan berarti percaya dan menerima apa yang diberikan orang lain, dan itulah yang menyembuhkan jiwa dan menciptakan ikatan. Sekarang meja makan telah menjadi pusat rumah, tempat di mana keluarga berkumpul, berbicara, dan tertawa. Di atas meja selalu ada makanan yang hangat dan nyaman. Tatapan nenek tidak tertuju pada apa yang ada di hadapannya, melainkan pada masa depan keluarganya. Suasana yang dulu dingin di keluarga ini kini dipenuhi dengan aroma harapan. Makanan tidak hanya mengubah tubuh, tetapi juga hati dan masa depan. Kehidupan seseorang bisa berubah karena satu hidangan, dan keluarga ini telah merasakan kebenaran itu dengan pengalaman mereka sendiri. Akar Indonesia tertanam dalam dirinya. Untuk sarapan, ia diam-diam makan bubur dan roti yang disiapkan di rumah. Setelah makan, ia menangkupkan tangan dan dengan tenang berkata, "Terima kasih makanannya, yang baginya lebih merupakan bagian dari budaya daripada kebiasaan." Tetapi di balik perilaku tenang ini, tatapan tajam nenek mengamati suasana di dalam keluarga. Di meja makan, Budi sering marah karena hal-hal sepele dan menyingkirkan piringnya. Setiap kali, ibunya berusaha sekuat tenaga untuk menenangkannya, tetapi pada akhirnya, suasana hanya menjadi lebih buruk. Nenek dengan cepat menyadari bahwa meja makan di sini, alih-alih menjadi tempat untuk tersenyum, telah menjadi sumber ketegangan antara anggota keluarga. Suatu pagi, Budi tiba-tiba bertanya, "Di desa, kalau pagi juga makan?"
Ya, makanan yang benar. Nenek berpikir sejenak dan dengan tenang menjawab, iya, kadang-kadang. Misalnya serabi atau kue dadar gulung, kadang-kadang hanya bubur dengan sesuatu. Tetapi Budi langsung meringis. Makan yang berat pagi-pagi, enggak bisa, dan ia kembali meletakkan sendoknya. Siti sudah tidak terkejut lagi dengan reaksi seperti itu. Tetapi bagi nenek, ini terlihat tidak wajar. Bukan karena perbedaan budaya, tetapi karena suasana yang mengubah waktu makan menjadi masalah yang begitu rumit, menyakiti hatinya. Nenek ragu-ragu. Ia adalah tamu, ia tidak seharusnya memaksakan aturannya. Tetapi malam itu, ketika ia melihat punggung putrinya Siti, yang terpaku di depan kulkas punggung kecil, yang menanggung semua kelelahan dan keputusasaan setiap hari, pada saat itu nenek diam-diam mengambil keputusan. Jika aku bisa melakukan sesuatu, aku harus mencobanya. Meskipun ia belum tahu bagaimana caranya, tetapi tekad telah lahir di hatinya. Malam itu, Siti berdiri tak bergerak di sudut dapur, seperti baterai yang habis dayanya. Tubuhnya, yang baru saja pulang kerja, terasa berat. Ketika ia membuka pintu kulkas, bahan-bahan makanan di dalamnya tampak tak berarti. Apapun yang kumasak, semua sia-sia. Pikiran ini, seperti racun, berputar di kepalanya. Selama bertahun-tahun, memasak adalah sebuah perjuangan. Hari demi hari menghadapi sifat pemilih putranya, seperti maraton tanpa akhir. Apapun yang ia tawarkan, ia menolak. Semua usaha dan ide kreatif sia-sia. Setiap waktu makan adalah ujian dan kekalahan baginya. Berdiri di dapur menjadi sebuah siksaan. Di tengah keheningan ini, terdengar langkah kaki pelan dari belakang. Itu adalah Nenek Lastri. Ia menatap Siti dalam diam dan dengan kehangatan yang meyakinkan dalam suaranya berkata, "Nak, istirahatlah. Malam ini biar ibu yang masak." Kata-kata itu, meskipun sederhana, membawa dukungan yang sangat besar. Siti menoleh dengan kaget. Dapur di rumah ini tidak lain adalah medan pertempuran tanpa harapan, tetapi ibunya akan melangkah ke medan perang itu. Budi tidak akan mau memakannya, bisik suara di kepala Siti. Tetapi di mata ibunya, ia tidak melihat kepercayaan diri yang berlebihan, melainkan kearifan dan cinta yang ingin mengubah sesuatu. Cinta yang hening namun kokoh itu menyentuh hati Siti. "Ibu, yakin?" Akhirnya ia berhasil berucap. Nenek mengangguk pelan. Sejak saat itu, dapur kembali hidup. Nenek Lastri memeriksa isi kulkas dan dengan cekatan mengeluarkan buntut sapi, wortel, kentang, dan seledri. Setelah memeriksa rak bumbu, ia menemukan rempah-rempah yang dikenalnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar ritmis. Tak lama kemudian, dari panci besar menguarlah aroma yang gurih, kaya, dan harum. Aroma ini berbeda dari apapun yang pernah dimasak di rumah ini. Budi, yang sedang menonton TV di ruang tamu, menciumnya. Ia melongok ke dapur. Ketika pandangannya jatuh pada panci itu, ia mengerutkan kening. "Bau apa ini? Wangi rempah. Apa itu?" gumamnya dan kembali ke sofa. Tetapi matanya terus sesekali melirik ke arah dapur. Ketika makanan diletakkan di atas meja semangkuk besar sop buntut yang kaya kuah dan berwarna kecoklatan, dengan taburan bawang goreng dan daun seledri di atasnya. Meja makan hari itu tampak seolah ditata dengan sepenuh hati. Siti berusaha berkata pada dirinya sendiri jangan berharap banyak, tetapi pemandangan meja yang sederhana dan rapi ini secara mengejutkan menenangkan hatinya. Nenek tidak berkata apa-apa, tidak membujuk, tidak tersenyum. Ia hanya duduk diam di kursinya, menundukkan kepala, dan menunggu reaksi cucunya. Budi menatap mangkuk itu beberapa saat, tetapi fakta bahwa di samping mangkuk itu hanya ada sendok, mungkin sedikit mengurangi kecurigaannya. Ia perlahan mengambil sendok dan menyendok sedikit kuahnya, dan pada saat itu, waktu seakan berhenti. Gerakannya terhenti. Suasana sedikit berubah. Baik Siti maupun nenek terdiam, hanya mengamati perubahan itu dalam keheningan. Meja makan masih diselimuti keheningan, tetapi dalam keheningan itu, pasti ada sesuatu yang sedang lahir. Angin sepoi-sepoi mulai bertiup di rumah ini. Malam itu, suasana di meja makan tidak hening ataupun tegang. Itu adalah perasaan yang luar biasa hangat. Saat Budi mengangkat sendoknya, adalah adegan yang disaksikan seluruh keluarga dengan napas tertahan.
Ia dengan hati-hati membawa kuah itu ke mulutnya. Gerakannya masih canggung dan penuh kecurigaan. Tetapi begitu makanan itu menyentuh lidahnya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Bahunya yang tegang sejenak mengendur. 1 sendok lagi. Dan 1 lagi. Seolah terbawa oleh melodi yang asing, sendok Budi mulai bergerak secara alami. Sayuran yang empuk, daging yang lembut, hal-hal yang dulu ia palingkan, kini satu persatu masuk ke dalam mulutnya. Nenek terus terdiam, tetapi tangannya yang terlipat di pangkuannya sedikit gemetar. Siti juga. Ia duduk, diam-diam mengamati dan merekam pemandangan itu. Putranya, yang selalu menolak makanan, kini makan dengan begitu lahap, seolah dengan setiap suapan, ia sedang mengatasi sesuatu. Dalam hidangan ini, ada sesuatu yang telah coba ibunya berikan selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Sop buntut buatan Nenek Lastri lebih menenangkan daripada tajam rasanya. Hidangan itu sederhana, tanpa hiasan berlebihan, tetapi dengan sempurna mengeluarkan rasa dari bahan-bahannya. Bumbunya tidak terlalu kuat, mereka dengan lembut menyelimuti lidah dan meninggalkan rasa hangat yang menyenangkan. Ya, ini adalah sop buntut pedesaan yang sesungguhnya, dengan rasa lembut yang akrab bagi anak-anak di keluarga Indonesia. Nenek memilih hidangan ini bukan hanya agar ia mau makan, tetapi untuk mengingatkan Budi tentang rasa aman dan kebahagiaan saat makan. Akhirnya, mangkuknya kosong. Setelah menyantap sendok terakhir dan meletakkannya di atas meja, Budi bergumam, ini sop buntut ya." Dalam suaranya bercampur keheranan, kelegaan, dan sedikit rasa bangga. Fakta bahwa ia telah menghabiskan sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan ia makan, pastilah merupakan peristiwa besar baginya. Sementara Budi diam-diam mulai berubah, hari kepergian nenek semakin dekat. Sinar matahari jatuh dari sudut yang berbeda, udara menjadi sedikit lebih sejuk. Seminggu telah berlalu sejak Nenek Lastri datang ke rumah ini. Waktu yang begitu singkat, tetapi penuh dengan kenangan. Wanita yang membawa kehangatan dan kenyamanan itu kini harus pergi. Tetapi pagi itu, koper yang berdiri di koridor mengingatkan bahwa perpisahan sudah dekat, keheningan yang tegang menyelimuti rumah. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Nenek, seperti biasa, menyiapkan sarapan dan duduk di meja. Perilakunya tidak berubah, senyumnya tidak berubah. Tetapi dalam pemandangan itu terselip bayangan kesedihan. Dan malam itu, hidangan terakhir yang diputuskan nenek untuk dimasak adalah hidangan yang sama yang mengubah segalanya, sop buntut. Seperti malam itu, aroma rumahan yang kental memenuhi dapur. Budi menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menyerap aroma itu. Mangkuk yang sama di atas meja membangkitkan kenangan. Rasanya sama enaknya dan harumnya. Penolakan seperti di masa lalu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah perasaan rindu, terima kasih, dan sedikit kesedihan yang terpantul di wajah semua anggota keluarga. Dan denting sendok di piring, dan tawa semuanya terdengar samar, seolah mereka mencoba menyimpan momen ini. Setelah makan malam, Budi dengan rajin mencuci piring dan mengeringkannya, dan tidak ada yang menyuruhnya. Di punggungnya terbaca kesiapan untuk menerima perpisahan. Keesokan paginya, di dalam mobil menuju stasiun kereta, suasana hening. Beberapa hari yang lalu, kota dan desa tampak seperti dunia yang berbeda, dan sekarang mereka telah menjadi bagian dari keluarga ini. Perasaan kehilangan, karena harus melepaskan ini, membuat semua orang kehilangan kata-kata. Di dekat gerbong kereta tidak banyak kata yang terucap. Tetapi nenek menyerahkan buku resep tuanya yang lusuh kepada Siti. "Jaga baik-baik, nak. Sekarang giliranmu." Di sudut salah satu halaman ada catatan singkat untuk Budi. "Memasaklah dengan cinta, cucuku." Kalimat singkat itu mengatakan segalanya. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa hening. Tetapi dalam keheningan itu tersisa kehangatan yang luar biasa. Kehadiran nenek telah meresap ke dalam perasaan mereka. Bukan hanya kenangan, tetapi kebiasaan yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari rumah ini. Setibanya di rumah, panci tua tempat nenek memasak sop buntut masih ada di atas kompor, di kulkas, bumbu-bumbu tertata rapi. Di sudut ruang tamu, selimut rajutan yang ditinggalkan nenek tergeletak diam, dan kemudian pandangan Siti berhenti di dinding dapur. Di sana, sebuah catatan kecil ditempel dengan magnet. Memasak itu seperti menulis surat untuk menyampaikan perasaan.
Kalimat singkat itu menusuk tepat di hatinya. Nenek sudah tidak ada di sini lagi. Tetapi rasa, kearifan, dan kelembutan yang ia tinggalkan terus hidup di sini. Setiap kali melihat ke dalam panci dan melihat senyum seseorang, setiap kali membuka kulkas, setiap kali mengambil buku resep, bayangannya muncul di dapur. Memasak bukan hanya pekerjaan. Ini adalah cara untuk mengabadikan kenangan dan menghubungkan hati. Cita rasa kenangan adalah hadiah paling berharga bagi keluarga ini. Sejak nenek pergi, rumah itu dipenuhi keheningan, seolah ada kekosongan yang terbentuk. Tetapi tak lama kemudian, keheningan itu mulai melahirkan sesuatu yang baru. Di tengah rasa rindu, Siti, yang berdiri di dapur, menemukan semangat dalam dirinya yang belum pernah ia miliki. Suatu pagi, saat membuka kulkas, ia melihat bumbu-bumbu yang tidak biasa. Awalnya ia bingung, tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tetapi sekarang, bumbu-bumbu itu telah menjadi bagian dari masakan rumahnya. Buku resep yang ditinggalkan nenek selalu menjadi penopangnya. Hidangan pertama yang ia coba masak adalah sop ayam dengan mie. Meskipun membuat kaldu adalah hal baru baginya, setiap tahap membawa perasaan damai yang luar biasa. Ketika aroma kaldu mulai menguar, suara lembut ibunya terngiang di benak Siti. "Masukkan sayurannya satu persatu, nak." Kata-kata dari kenangan menuntunnya, seolah-olah ibunya tersenyum dari balik uap. Sejak saat itu, kehidupan sehari-hari Siti dimulai dan diakhiri di dapur. Ia membuka buku-buku masak, menonton video, dan membuat catatan. Ia mencoba dan gagal, mencampur bumbu, dan mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi setiap hari penuh dengan kegembiraan. Memasak, yang dulu hanya kewajiban, kini menjadi waktu untuk berkreasi. Makna memasak berubah dari memasak agar dimakan menjadi memasak sambil memikirkan seseorang. Suatu hari, iseng-iseng ia mengunggah foto makan siang yang dimasaknya ke media sosial, tetapi ia mendapat sambutan yang tak terduga antusias. Komentar seperti di restoran, "Mau resepnya dong," membuat Siti terkejut sekaligus terharu. Ini menjadi pemicu untuk membuat blog berjudul Rahasia Nenek di Dapurku, sebuah nama yang dibuat sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada ibunya. Di blognya, tidak hanya ada resep, tetapi juga cerita tentang kesalahan, penemuan-penemuan kecil, dan kegembiraan memilih bahan-bahan. Itu seperti buku harian dan surat untuk seseorang. Seiring ia rutin memperbarui blognya, jumlah pembacanya bertambah, dan akhirnya, ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah masak lokal. Awalnya ia gugup, tetapi apa yang ingin ia sampaikan bukanlah teknik-teknik canggih, melainkan esensi dari memasak, kemampuan untuk mendengarkan bahan-bahan, tidak menyerah pada kesulitan, dan menaruh hati demi seseorang. Beberapa tahun kemudian, Siti muncul di sebuah acara TV lokal. Ia berkata dengan senyum cerah, "Makanan bisa menyampaikan perasaan lebih dari sekadar rasa. Keluarga kami berubah karena masakan ibu saya datang dari lubuk hatinya." Tanpa disadari, ia telah berubah dari seorang ibu yang mengawasi meja makan menjadi seorang duta budaya kuliner. Kisah yang dimulai dari satu langkah kecil, dari semangkuk sop buntut, kini telah membawanya ke masa depan yang tak terduga. Jika makanan berubah, gaya hidup pun berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari satu hidangan saja. Hari ini, tangan Siti masih memegang sendok sayur, bersama dengan kenangan rasa yang ditinggalkan ibunya. Musim berganti, dan waktu berjalan tanpa suara. Tetapi kenangan akan sop buntut itu telah berakar dalam dan hidup, seolah menjadi bagian dari udara di rumah ini. Budi, yang dulu mengerutkan kening pada makanan, sekarang dengan lihai menggunakan garpu dan sendok, dan bahkan bisa makan sop buntut panas dengan sambal dan emping. Seolah-olah ia adalah orang yang sama sekali berbeda, bukan anak laki-laki yang berpaling hanya karena melihat dan mencium bau makanan. Anak laki-laki itu tidak ada lagi. Sekarang ia telah menjadi bintang di meja makan. Tetapi bukan hanya dia yang berubah. Seluruh keluarga telah mengubah cara pandang mereka terhadap makanan, mengubahnya dari kewajiban menjadi kesenangan. Pada pagi hari di akhir pekan, di dapur terdengar suara pelan Siti sedang menyiapkan kaldu. Menjelang makan siang, uap mengepul dari sayur lodeh yang dimasak dengan sayuran musiman. Semua yang tersaji di meja tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi di setiap hidangan terasa ada jiwa. Rasa yang diciptakan dengan hati-hati, dengan memikirkan mereka yang akan makan, begitu kaya dan hangat. Pada akhirnya, usaha kuliner Siti menjadi terkenal di lingkungan mereka.
Ia diundang untuk mengisi segmen masakan Indonesia sederhana di sebuah program TV lokal. Ia dengan sederhana dan jelas menceritakan tentang budaya dan sejarah di balik hidangan dan berbagi resep yang mudah dibuat di rumah. Pembawaannya yang berkesan secara bertahap memenangkan hati para penonton. Dalam salah satu episode, Siti berkata, "Kedatangan ibu saya tidak hanya menyelesaikan masalah pemilih makanan anak saya, tetapi juga mengubah gaya hidup seluruh keluarga kami." Kata-kata itu penuh dengan ketulusan yang tak terbantahkan. Satu hidangan menciptakan dialog dalam keluarga, mengubah kebiasaan, dan bahkan masa depan. Ini bukan teori, melainkan kenyataan yang mereka alami. Sekarang, membereskan meja setelah makan malam menjadi tugas Budi. Ia menyimpan sisa makanan ke dalam wadah dan dengan teliti membersihkan meja, seperti yang diajarkan neneknya. Bukan karena ada yang menyuruh, tetapi karena ia ingat bahwa seseorang pernah melakukannya untuknya, dan ia ingin membalasnya dengan cara yang sama. Itu adalah bentuk terima kasihnya yang tanpa kata, dan meja makan di rumah ini, yang dulu tertutup, kini menjadi tempat untuk menyambut teman-teman. Pastel buatan Budi dan perkedel buatan ibunya dibagikan di tengah tawa riang. Meja makan telah menjadi tempat yang menyatukan orang-orang. Masakan Indonesia bukan hanya sekumpulan resep, melainkan alat untuk menjalin hubungan antar manusia dan seni untuk menyampaikan kepedulian. Cita rasa pedesaan yang sempat singgah di rumah ini benar-benar telah mengubah hidup mereka, jiwa mereka, dan masa depan mereka. Dan sekarang di dapur, Budi berdiri di samping ibunya, memegang pisau. Meskipun gerakannya masih sedikit canggung, di matanya terpancar binar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menatap uap yang mengepul dari nasi yang baru matang dan tersenyum tipis. Ini hanyalah sebuah keajaiban kecil. Tetapi gelombang dari keajaiban ini menerangi jalan hidup keluarga ini dan, tidak diragukan lagi, akan terus menerangi. Bagaimana cerita hari ini? Sekian dulu. Apa pendapat Anda? Anda bisa berbagi opini di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.